Kita sedang menyiapkan kopi. Wih, kopi. Ini kopi hitam, kopi putih nih ya. Eh, Tunggu tanggal mainnya nanti Tunggu kita. tanggal mainnya. Ini adalah kopinya Roma Irama. Wah, jadi penasaran. Jadi formulasi Si- kopinya itu akan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwafillah rahimahumullah dimanapun Anda berada, sahabat Roma Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini Uspat berada di channel Roma Irama Center akan membahas bagaimana perkembangan Yayasan Perguruan Islam Roma Center yang berada di Karawang. Dan hari ini luar biasa, subhanallah, ada tamu cantik istimewa spesial. Beliau adalah salah satu anak kandung dari sang Raja Dangdut, bukan hanya Raja Dangdut, tapi adalah seorang dai, ulama, dan sekaligus diberikan gelar profesor. Nah, kita sambut aja siapa sih yang kenal orang yang punya nama Kak Debbie Roma Irama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Debbie gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tambah cantik aja ini. Terima kasih. Kayak dulu segini aja. Alhamdulillah. Resepnya apa nih? Resepnya ya merawat dari Merawat. luar, terus dari dalam banyak minum air putih, sama hati yang bahagia. Wih, hati yang bahagia. Iya. Ini yang memang jarang banget orang ya. Banyak kan orang tuh galau, kemudian risau, ya kan. Obatnya hati berbahagia terus. Tuh dengerin. Kak Debbie, kegiatan apa sih ini? Saya alhamdulillah sekarang amanahkan oleh ayah sebagai ketua Roma Irama Center. Roma Irama Center. Itu untuk di kelembagaannya. Tapi untuk di bisnisnya kita ada merchandise. Juga masih bantu tim official juga di aktivitas Soneta. Alhamdulillah. Di luar itu? Di luar itu tergantung, kalau lagi panas aktivitasnya. Kalau lagi panas aktivitas tidur kali ya? Iya. Kalau lagi hujan aktivitasnya main sama kucing di rumah. Ada kucing di rumah ya? Alhamdulillah banyak. Ini luar biasa. Sama, saya juga penyayang kucing. Alhamdulillah. Iya. Kak Debbie, di Roma Irama Center ini, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kedatangannya, atas kehadirannya di podcast Roma Irama Center. Boleh dong kalau saya ngulik-ngulik nih. Boleh. Ngulik-ngulik, ada 3 sampai ngulik-ngulik nih. Pengen cari tahu seputar apa sih kegiatan yang memang kita sudah tahu, masyarakat pada umumnya juga tahu bahwa di salah satu kota Karawang itu ada pesantren yang sangat besar, Yayasan Perguruan Islam Roma Irama. Nah, saya pengen cari tahu nih, karena kan Kak Debbie ketuanya nih. Nah, ini sudah berapa persen Kak Debbie? Jadi ya Perkembangannya. ya Perguruan Islam Roma Irama ini letaknya ada di Teluk Jambe, Karawang Barat. Luasnya target kita sih antara 2 hektar sampai dengan 4,5 hektar. 2 hektar targetnya. Targetnya antara 2 sampai 4,5 hektar. 4,5 hektar. Ya, jadi sekarang ini masih dalam proses pembebasan lahan. Yang 2 hektar dulu kita konsentrasi pertamanya itu. Sebagian sudah selesai administrasinya. Nah, di atas tanah yang administrasinya sudah selesai itu, kita sekarang lagi proses untuk pembangunan masjid. Proses pembangunan masjid. Udah sampai berapa persen nih? Terakhir ini sudah pasang tiang pancang sebanyak 52 titik tiang pancang.
Udah 52 titik. Udah 52 titik. Masya Allah, udah selesai gitu. ya. Tapi belum ke tahap fondasi. Baru kita pasang tiang pancangnya. Baru itu aja. Iya. Kenapa itu? Kendalanya apa sih? Kendalanya ya UUD. Udah itu. Ujung-ujungnya duit. Bukan ujung-ujungnya Debbie ya. Ujung-ujungnya duit. Jadi ya memang pembangunan perguruan Islam ini kita open donasi. Selain juga dari penghasilan dari papa itu disisihkan juga sebagian ke kegiatan tersebut. Masya gitu. Allah. Tetapi memang kalau untuk papa sendiri yang bangun bisa, tapi selesainya tentu lebih lama. Gitu kan. Makanya kita mengajak masyarakat siapa saja yang ingin berdonasi untuk membantu berdirinya perguruan ini, kami sangat bahagia sekali gitu, sangat senang sekali dan sangat terbuka lah gitu buat masyarakat umum yang ingin turut partisipasi ya, mencari jalan ke surga bersama-sama melalui pembangunan. Karena begini Ustadz, siap. Di Kerawang itu termasuk di wilayah kawasan pembangunan itu tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi. Gitu. Masih banyak juga anak-anak di bapak yang perlu kita bantu. Kurang adanya perhatian mungkin ya. Kurang adanya perhatian mungkin ya. Ya artinya juga kan pemerintah tentu mengajak semua masyarakat yang mampu untuk membantu program kesejahteraannya pemerintah kan untuk masyarakat gitu. Jadi memang kita berharap kehadiran perguruan Islam ini bisa memberikan biaya gratis pendidikan nantinya untuk anak-anak yang kurang mampu di wilayah Kerawang dan ya nasional gitu. Khususnya di wilayah Karawang. Ya. Tetapi juga tidak menutup untuk anak-anak yang dari keluarga mampu ingin bersekolah di sana gitu. Jadi kita tidak membedakan lah. Cuma memang di sana itu masih perlulah kawasan area sarana pendidikannya gitu. Kemudian sarana ibadahnya juga di lokasi di area Teluk Jambe itu jarak masjidnya tuh masih cukup jauh 10 kilo gitu. Jadi makanya kita kepingin masjid ini juga bisa cepat selesai supaya masyarakat di sana kalau mau sholat Jumat gitu ya, sholat subuh berjamaah gitu, ada masjid alternatif yang lebih dekat gitu. Oke, itu. Oh jadi karena mungkin Yayasan Perguruan Islam Roma Irama dihadirkan di sana karena akses masjid sana sangat jauh ya. Jaraknya masih cukup jauh, jadi masih sekitar paling dekat itu 7 kilo. Wih, jauh itu ya. Jauh. Sampai tepat di situ ya. Paling dekat itu 7 kilo. Jadi memang kalau mau sholat Jumat itu, karena di sana kan masyarakatnya masih mayoritas roda 2 ya. Ya. Mereka harus naik motor ke sana gitu. Nggak bisa berjalan kaki. Makanya kita berharap dengan hadirnya Masjid Ar-Rahmah ini nanti di atas lahan perguruan Roma Irama, ya itu bisa memberikan fasilitas kemudahan untuk masyarakat yang mau beribadah di sana. Kemudian kalau yang mau melaksanakan resepsi, maulidan dan sebagainya, ada aula khusus. Ada aulanya juga gitu. Kalau luas masjid itu berapa meter? Nah itu mesti, kalau nggak salah 5.000-an ya Mas Rano. 5.000. 1.200 meter, cukup besar itu. Cukup lah. Penting lahan parkir ini kan luas. Iya. Karena Uspat juga dengan beberapa tim dari mulai proses ikut hadir. Oh gitu. Ikut mensut juga kegiatan di sana karena melihat memang waktu ketika itu masih sangat jauh sih benar. Udah gitu sangat gelap di sana itu. Terus ini langkah apa sih Kak Debbie supaya nih Yayasan Perguruan Islam Roma Irama ini biar cepat rampung gitu. Karena kan masyarakat sana kan
ketika kita wawancari ke sana itu, datang langsung, saya tanya nih, ini tim-tim saksinya nih kan, saya tanya ke sana, katanya biar cepet deh, biar pengen buru-buru sholat berjamaah di sana, pengen menuntut ilmu, dan juga kayaknya adanya masjid di situ ramai, sekolah perguruan di situ ramai jadinya. Nah ini caranya bagaimana supaya ada solusi mungkin dari para donatur yang mau mendonasikan biar cepet deh, biar rampung. Kiat apa nih Kak Debbie? Ya memang langkah-langkah yang kita lakukan, strategi kita itu yang sudah kita lakukan open donasi melalui podcastnya Roma Irama, kita promosikan juga di situ, kemudian melalui platform bersedekah.com, kitabisa.com gitu, kita join juga di situ. Ya menyebarkan melalui sosial media juga, di panggung-panggung syiar kawan sahabat-sahabat ulamanya Papa, kita juga titip gitu, titip mempromosikan lah gitu. Tetapi apakah orang mau berderma apa tidak itu kan hati ya, dorongan hati. Dorongan hati. Kemudian strategi lain yang kami lakukan adalah membangun bidang usaha. Bidang usaha, cakep nih. Bidang usaha nih. Usaha apa tuh Kak? Jadi sekarang ini sedang berproses beberapa bidang usaha. Yang baru saja ada ini pupuk kita namanya pupuk Yarici. Ada nggak contohnya pupuk Yarici? Mana Mas Rano? Wah ini orang besar juga ini. Bang Ranu, Masya Allah, ini sampelnya ya. Ini sampelnya, ini pupuk kita. Jadi pupuk organik. Iya. Pupuk ini bisa untuk pertanian, perkebunan gitu. Jadi ini menyuburkan, melebatkan tanaman atau bunga-bungaan gitu, sayuran gitu. Ini banyak manfaatnya ya. Kalau kita beli nih, umpamanya ada donatur mau beli nih, karena kan wasilah ini kan uangnya ini kata Kak Debbie, dua produk ini akan dialokasikan dananya untuk pembangunan yayasan gitu. Bisa melalui hubungi saya di kantor kami di sini di Soneta Record. Soneta Record. Datang langsung bisa dong? Bisa. Bisa. Iya bisa. Jadi pupuk ini organik, Ustadz. Kalau kita istiqomah memupuk kepada buah, sayur, pertanian, insya Allah hasilnya itu menyehatkan karena tidak ada kimianya. Ini nggak ada efek kimianya ya? Nggak ada kimianya. Berarti untuk semua tanaman betul, cocok ya? Bisa dicoba. Ini hasil uji coba kami. Kebetulan staf kami di Yarici sana di lokasi mereka aktif menanam beberapa jenis sayuran. Ada cabai, ada tomat, ada jeruk juga gitu. Nah, saya sudah lihat hasil dengan memakai pupuk ini gitu ya. Kesegaran buahnya, besarnya buah, warnanya juga sayurannya itu semua luar biasa gitu. Sama dengan kalau kita pakai yang pupuk kimia punya gitu. Ini tanpa kimia. Ini tanpa kimia. Nah berarti bagi para petani maupun yang mau cocok tanam, ini cocok nih. Ini pupuk Yarici ini cocok untuk segala macam jenis tanaman, mau buah-buahan. Tadi kangkung bisa, nyumbang ke kangkung. Kemudian apalagi tuh mau yang bulat itu tuh yang ada kayak warna TNI. Apa itu ya? Semangka. Semangka. Bahasa Arabnya semongko. Pokoknya ini alhamdulillah Yarici ini sudah mempunyai pupuk organik dan bisa membantu bagi para petani. Mungkin Anda yang hobi cocok tanam, ini bisa digunakan. Kalau Anda sudah bisa membeli pupuk organik ini, Kak Debbie tentunya sudah bisa mendonasikan harta Anda. Iya, manfaatnya tuh banyak.
manfaat dari pupuk, juga manfaat dari berdonasi. Karena dengan membeli pupuk ini kan sudah otomatis berdonasi kepada Yayasan Pembangunan Perguruan Islam Rhoma Irama. Pupuk ini juga bisa dikasih sebagai ke ternak. Jadi kotoran hewannya itu nggak bau. Oh gitu. Iya. Diserap ini. Diserap oleh ini. Caranya bagaimana itu? Nah, kalau tekniknya tuh ada profesornya sebenarnya, tapi malam ini nggak bisa hadir. Nanti kita hadirkan. Betul. Kak Debbie, ini salah satu produk yang memang dia di sini menggunakan pupuk organik untuk disosialisasikan. Ini sudah kemana aja ini, gitu kan? Ini saya lihat saya di baru, lihat meskipun cerita dari Bang Ranu ini udah disosialisasikan kemana aja nih? Ke pabriknya. Ya iyalah bikinnya di pabrik. Ditanya. Bisa aja. Ini Udah masih door to door selling sih ya, masih ya. Kalau nggak salah juga ini tim marketing dari Pupuk Yarici ini sedang proses negosiasi dengan Departemen Pertanian ya, dengan Departemen Pertanian. Ini subhanallah, ini kan masya Allah manfaatnya ya kan. Udah deh kali selain produk pupuk yang memang disosialisasi masyarakat, apa lagi tadi? Masih dalam proses, kita sedang menyiapkan kopi. Wih, kopi. Ini kopi hitam, kopi putih nih ya. Tunggu tanggal mainnya nanti. Tanggal mainnya. Ini adalah kopinya Rhoma Irama. Wah, jadi penasaran. Jadi formulasi kopinya itu akan beda karena kita akan mengambil kopi mana yang disukai oleh Rhoma Irama. Jadi kita bikin beberapa contoh. Sampel ya. Sampel. Terus kita buat kan kopinya espresso beliau. Masya Allah. Nah, nanti kita buatin beberapa espresso gitu. Jadi ada barista itu yang bisa buat beberapa jenis espresso dari kadar-kadar ya itulah mereka punya cara saya juga kurang paham ya. Nanti mana yang dipilih Papa itulah yang menjadi brand produk kita. Jadi itulah kopinya Rhoma Irama gitu. Karena ternyata setelah saya ngobrol ya Ustadz. Kopi itu ternyata tidak sederhana Ustadz. Benar. Dari petik sampai kupas, sampai sangrai, sampai di blendnya itu ya, dihancurinnya tuh di grinder itu, di blender ya. Dan sampai cara penyimpanan itu kena angin aja atau toplesnya terbuka sedikit atau enggak rapat itu mempengaruhi ke rasa. Sensitif sekali ya. Betul. Kemudian kopi ada Arabica, ada Robusta. Nah itu prosentasenya bisa diolah juga. Misalnya kalau Arabicanya lebih banyak, kalau Robustanya lebih sedikit, itu rasanya juga akan beda. Kadarnya keasaman juga tingkat keasamannya juga beda gitu. Karena bagi penikmat kopi itu Kak Debbie, kadang-kadang kan rasa masyarakat dengan rasa orang kampung, orang kaya ini kan berbeda-beda. Nanti mungkin suatu hari kita bisa podcast ya. Siap. Saya dibilangin sama baristanya, siram kopi aja, seduh kopi itu. Kalau cuma disiram biasa sama ada tekniknya yang ada sendiri itu, iya, itu hasil rasanya beda. Dan memang beda Ustadz gitu. Terus jadi kalau orang bikin kopi yang sebenar-benarnya itu nggak boleh buru-buru. Nah tuh. Jadi kalau restoran dia bikin kopinya tek buru-buru begitu rasanya beda. Jadi kalau bikin kopi itu memang harus dengan hati. Harus yang sabar, kayak lembut. Itu rasanya memang luar biasa gitu, beda. Kadang kebayangan orang kan pengen bikin kopi buru-buru biar disaji biar cepat. Tapi ternyata ada tekniknya. Ada teknik itu akan mempengaruhi kepada rasa dan tingkat keasaman. Gitu. Jadi semakin orang mereka bisa ngerasain ini kopinya beda, tapi mereka tidak bisa melukiskan dengan kata-kata nikmatnya kopi itu. Hampir lagi kalau sambil ngaduknya sambil nyanyi.
dari mulai disiram sampai ngaduk itu, Ya. Kak mau bikin yang lebih enak ada caranya juga gitu. Ada yang aduk terjam jarum jam, ada yang ngaduknya 6-12 gitu. Jadi kopi yang akan kita produksi itu adalah kopi yang bercita rasa dan toleransi dengan orang yang punya masalah dengan lambung gitu. Bisa mengatasi. Bisa. Tidak mengatasi, tetapi toleran. Artinya kalau minum kopi tersebut agak kena lagi. Nggak kena lambung lagi. Menetralisir. Paling nyut-nyut dikit aja kali. Karena kalau orang yang nggak biasa ngopi itu karena mungkin rasa kali sehingga kan bisa mengakibat efek kena lambung. Ya. Nah, kalau kopinya ini ternyata bisa mengatasi mereduce, menekan tingkat keasamannya. Jadi untuk orang yang berpenyakit lambung aman. Dengerin tuh. Nanti keluar nih kopi Rhoma Irama. Bagi yang punya gangguan asam lambung, ketika mau konsumsi, minum kopi ini mudah-mudahan jadi obat. Dan insya Allah lambung aman. Yeah. Bukan hilang ya lambungnya, tapi lambung aman. Artinya kalau kan ada pecinta kopi menjadi berhenti ngopi karena masalah dengan lambung. Nah, nanti udah bisa ngopi lagi tuh kalau ada produknya kopi Rhoma karena aman buat lambung. Gitu. Amin. Jadi kan kopi itu memang ada jenis yang keasamannya tinggi, yang keasamannya seperti Arabica lebih tinggi daripada Robusta gitu kan. Kemudian Indonesia ini alhamdulillah hasil kopinya itu banyak. Ternyata dari tiap daerah juga kandungan asamnya berbeda. Berbeda-beda pasti. Berbeda. Kopi Toraja, kopi Aceh, kopi Medan, kopi Lampung itu berbeda gitu. Ya mungkin dari proses penanamannya itu mungkin ya Ustadz sih. Begitu juga dengan kopi luwak. Gitu. Kopi luwak itu kan kopi yang dihasilkan dari tupai ya atau apa gitu. Apa rubah atau hewan apa itu ya. Nah, itu kopi yang dimakan dulu kan sama hewan tersebut gitu. Nah, ada proses juga tuh di dalam tubuh hewan itu. Subhanallah ya Ustadz, begitulah kayak cara Allah. Keluarnya itu tingkat keasamannya itu beda dengan yang Arabica dan Robusta gitu. Sangat berbeda ya rasa. Yang ada kan yang namanya kopi luwak itu ya dari hewan luwak itu. Jadi ternyata kopi ini saya juga baru paham. Kaya sekali gitu. Betul, sangat bermanfaat ya. Hewan aja bisa ya menghasilkan kopi. Iya. Bagaimana kita nih yang memproduksi kopi. Iya. Nah ini tadi kan citra rasa yang saya tanyakan kan lidah masyarakat kita berbeda-beda. Iya. Tentunya ini menjadi tantangan ketika kopi Rhoma Irama diterima di masyarakat itu pasti bagus. Tapi karena tadi ada kopi yang berkopi Arabica, kopi bermacam-macam merek kopi. Kadang-kadang kan tadi cuma kalau di sini saya melihatnya itu aman bagi orang yang punya penyakit asam lambung. Ya. Nah tentunya ini kan sensitif. Ya itu gimana itu? Sensitif gimana? Apakah nggak maksud ketika di lidah itu kan? Jadi kalau orang minum kopi itu kan yang dinikmati adalah sensasinya. Sensasi. Iya, orang bisa ngerti kopi itu nikmat atau ya just kopi gitu ya. Itu kan dari sensasinya. Orang akan menyadari bahwa kopi itu enak ketika diminum, tapi mereka tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata bagaimana kenikmatannya itu, Ustaz. Beda gitu. Walaupun lidah orang tuh berbeda, tetapi hanya satu kata tuh di setiap orang. Nikmat gitu. Wah, ini saya yakin nih bagi masyarakat ketika ini udah ada info dari sampai mereka dia akan keluar kopi Rhoma, ini pasti para investor nih. Pasti. Ini udah nunggu-nunggu nih. Iya, kalau kopi Rhoma udah pasti dah. Saya yakin lah itu pasti banyak investor yang bakalan datang ikut lah gitu. Jadi kopi Rhoma ini produknya kita jual ada klasifikasinya. Gitu. Dari kelas ekonomis sampai yang kelas premium. Tentu kelas yang ekonomis dan kelas premium
taste-nya beda kan, sensasinya yang diminum itu kan juga beda, rasa setelah mereka minum itu juga beda. Jadi nanti kita mungkin produknya sama, kopi Roma. Tetapi yang membedakan ini produk ekonomis, menengah atau yang premium itu dari judul lagu. Judul lagu udah pasti. Jadi lagu, iya. Jadi nanti kita kasih yang produk ekonomis itu kopi begadang misalnya. Terus yang kopi premium, ini contoh aja ya, misalnya kopi kerinduan misalnya gitu. Nanti yang kopi atasnya lagi kopi cuma kamu misalnya gitu. Jadi kita ngambil seri dari judul lagunya bagus. Dan insya Allah kita juga berencana membuat sistem franchise untuk membuka kafe kopi Roma. Jadi kita buka sistem franchise bagi siapa saja yang ingin membuka kafe, namanya adalah Cafe Roma. Tetapi produk-produk kopinya itu adalah produk kita. Kopinya kopi kita. Kalau mau kerjasama ya. Iya. Terus kemudian ambience-nya yang dibangun juga ambience-nya Roma Irama. Jadi kalau orang masuk ke kafe itu, ya mereka tahu ini ada Roma Irama gitu. Sampai makanan pun yang di menunya itu yang kita sajikan adalah menu-menu makanan yang umum tapi yang papa suka. Gitu. Makanannya Roma Irama. Nih Roma Irama suka makan Roma Irama suka gado-gado. Ya, ada menunya gado-gado. Dan itu kita angkat makanan itu tiap daerah beda. Jadi kalau kita di Jakarta, kafe yang bukanya di Jakarta, menunya menu Jakarta yang Roma Irama suka. Kalau kita buka di Medan, menunya menu Roma Irama yang menunya yang Roma Irama, menu Medan, makanan Medan yang Roma Irama suka. Misalnya lontong Medan, lontong sayur Medan kan beda dengan lontong sayur Betawi, gitu. Beda rasanya. Iya. Ya. Berarti kuliner Nusantara. Kuliner Nusantara. Kesukaan ayah. Jadi memang ambience yang kita bangun tuh ambience-nya Roma Irama. Dari dari suasana, dari makanan, dari minumannya juga gitu. Nah berarti kalau karyawannya harus pakai ala Roma dong. Tereret kan pakai tuh. Karena itu makin tambah seru dong. Betul. Iya soalnya biasa kan seragamnya gitu ya, pakai shawl gitu ya. Misalkan kan ini datang di pelanggan. Pasti Assalamualaikum. Mau pesan apa? Nyanyi tuh. Cuma itu seru banget tuh dengan atribut ala Roma. Itu luar biasa. Pasti seru, kafe seru. Kemudian karyawan juga seru. Saya lihat ini sangat prospek yang sangat bagus tentunya. Insya Allah, amin. Nah ini pasti banyak nih investor yang bekerja sama kayaknya nih. Ketika ada franchise ini. Oh ini berbondong-bondong kayaknya nih. Termasuk saya insya Allah nanti juga kan ngebuka itu. Alhamdulillah. Nah, apalagi nih Kak Debbie? Satu lagi yang dalam proses dan sudah ada kesepakatan dengan kami ya Ricci, yaitu adalah membuka travel umroh. Subhanallah. Travel umroh. Travel hajinya. Travelnya apa namanya, Kak? Ya Ricci. Ricci, travel ya Ricci. Tapi kita bekerja sama dengan Al-Wasaid. Al-Wasaid. Jadi Al-Wasaid ini adalah travel umroh yang sudah 30 tahun di Saudi Arabia. Masya Allah, yang mengerti pahmen dan sana ya, nggak sembarang. Dan Al-Wasaid ini sudah ada di beberapa negara, bukan cuma di Indonesia, tapi ada di London, ada di Afrika Selatan, ada di Sudan juga, gitu. Sudah ada di beberapa negara. Di penjuru dunia ya. Dan di Indonesia, Al-Wasaid bekerja sama dengan Ricci. Gitu. Tentunya beda dengan kita ada program yang beda yang belum banyak orang Indonesia pernah mengalami perjalanan umroh yang ini ada sisi hiburannya setelah selesai melaksanakan ibadahnya,
kita ada kayak apa vacation, outbound, tapi tetap ada esensi ibadahnya juga gitu. Istilahnya ada kalau kita bilang game lah gitu. Ya apa rekreasinya. Nah kebetulan yang punya lahan di situ, lahan rekreasi tersebut punyanya Al Wasaid Saudi. Nah itu kalau bukan hanya ketika melaksanakan ibadah umroh, tapi juga nanti diajak ya. Ada refreshingnya. Udah kita beribadah nih kan, gitu satu hari sebelum kita pulang ke diajak Indonesia, kita ajak ke situ jamaah. Bisa sedikit bersenang-senang sambil menyantap kambing guling gitu. Kambing diguling tuh ya. Iya, diguling-guling di pasir tuh. Nah ini nih, ayo deh jamaah yang mau umroh, insya Allah nih ya, travel Ria Ricci ini bekerjasama dengan Al Said. Tadi ketika selesai melaksanakan ibadah umroh, maka diajak tadi itu rekreasi. Satu hari. Iya. Cakep benar. Caranya bagaimana nih biar masyarakat nih, umat ini ketika mereka pengen umroh di travel Ria Ricci ini, caranya bagaimana? Apakah bisa langsung ke sana? Kantor-kantornya sudah dibuka di mana aja, Kak? Insya Allah di sini kantornya dalam persiapan. Kemudian program umrohnya belum kita buka, jadi mungkin pendaftaran itu insya Allah baru dibuka bulan Oktober. Bulan Oktober. Untuk keberangkatan November, gitu. Makanya sedang kita persiapkan ini segala sesuatunya. Ya, karena kita baru aja menandatangani Memorandum of Understanding-nya, MOU-nya. Gitu. MOU-nya ya. Jadi masih persiapan lah. Berarti nanti kalau dari jamaah maupun masyarakat dari umroh bisa langsung datang yaitu di Depok di Soneta Repot. Selalu lain langsung sama KDB ya. Iya. Bisa foto bersama. Ujung-ujungnya kalau misalkan ada foto Yai Roma bisa foto. Iya. Kalau pas datang mendaftar sekalian membayar, kalau kebetulan Soneta lagi latihan bisa nonton Soneta latihan. Itu kan jadi ngedaftar aja bisa dapat bonus banyak. Bonusnya banyak foto bersama. Kalau ya karena memang kan kantornya kita insya Allah di sini di markas Soneta ini gitu. Kemudian kalau lagi memang mau ya bisa nonton konsernya diajak, jadi nggak putus begitu. Bukan aja. Nonton konser, nonton latihan, karena latihannya di belakang. Di belakang, nggak mungkin konser injak. Bisa ngelihat langsung, itulah bonusnya luar biasa. Ya jarang-jarang loh berang Kak Debbie. Terus Kak Debbie, sekarang ini di mana aja nih kantor-kantornya yang sudah tersedia ketika masyarakat ingin mendaftarkan diri, kayak Travel Ria Ricci ini, tempat yang paling dekat misalkan kan mungkin di Bekasi atau apakah sekedar lewat handphone ya? Belum sekarang ini belum untuk kantor insya Allah di sini. Insya Allah di sini. Tetapi untuk informasi dan pendaftaran kita memang belum buka. Ya. Tapi bagi siapa saja yang mau membuka agent travel umroh Ria Ricci di beberapa kota dan kabupaten ya monggo, kita ahlan wa sahlan. Nah, pokoknya di bulan Oktober ya Ria Ricci sudah membuka. Coba. Ya, Insya Allah udah siap ya. Ya, Insya Allah doain lancar semua urusannya. Bagi masyarakat kan ada yang travel yang sifatnya itu cash langsung bayar, ada yang cash bertahap, ada yang namanya ketika ada orang susah misalkan sampai umroh deh dengan di Ria Ricci ini gimana? Apakah bisa diangsur? Ini bagaimana bisa angsur, belum lunas juga udah bisa jalan umroh. Tapi kalau misalnya misalkan dapetnya sekarang, Oktober kan harus lunas ya? Nggak mesti. Nah berarti bisa misalnya bertahap. Kita ngambil, bertahap. Jangkanya misalnya mau ambil cicilannya 1 tahun, berangkatnya 2 bulan lagi. Nggak apa-apa berangkat gitu. Diberikan kemudahan di Travel Ria Ricci ini diberikan kemudahan bagi Anda yang mungkin duitnya kurang. Itu bisa bertahap untuk bayarnya. Mau setahun mungkin lunasinnya, tapi komitmen dengan jangan udah umroh nyampe ke tanah air lupa kalau cicilannya belum selesai. Oke, teman saya begitu, udah berangkat ke sono akhirnya apa Kak Debbie?
malah rekreasi tempat yang lain. Akhirnya tuh kewajiban dia tertunggak terus. Ya, itu kembali Tapi kepada, ada komitmen nggak? Ada ya komitmen. harus ada agreementnya, harus ada perjanjiannya. Ya. Bahwa ini kan sama-sama kita punya iktikat baik lah gitu. Dari kita memberikan kemudahan yang ingin beribadah. Nah, kemudian kalau sudah terlaksana ibadahnya juga jangan lupa dengan kewajibannya gitu. Apakah bisa nih? Soalnya kiai ini ditunggu-tunggu nih. Artinya apakah mereka yang daftar umroh pas kebetulan Kiai Roma bisa nih umroh bareng dengan Kiai Roma? Ada programnya di 2024 nanti insya Allah di bulan Juli 2024 ada umroh bersama Roma Irama gitu. Ingat di tanggal 24 bukan tahun 2024 bulannya, rencananya bulan Juli. Juli. Agendanya perencanaan agendanya sudah sampai ke di situ. Tetapi setiap bulan ini kita berencana ada perjalanan umrohnya ada. Mungkin bulan ini dengan artis siapa, bulan depan dengan artis siapa gitu. Oh, berarti bekerjasama dengan artis juga gitu ya? Iya, kita selalu bukan selalu ya, maksudnya kita karena Papa kan profesinya artis. Sementara beliau juga kan ketua umum Fahmi Tamami gitu. Jadi pembimbingnya juga kita dari ulama-ulama Fahmi Tamami. Kemudian ada yang artis pendampingnya juga bisa dari artis dangdut, artis pop atau artis sinetron gitu. Berarti Anda nih masyarakat senang nih. Apakah umroh bersama dengan Caca Handika? Iya kan? Umroh dengan Cici Paramida, umroh bersama dengan Jody Iskandar yang kacamatanya bolong tuh. Pengen umroh bersama, ada semua di sini. Ada produk ini kita bikin produknya merchandise-nya Papa ya. Apa tuh? Merchandise-nya Roma Irama ini seperti baju-baju, aksesoris ya, baju ya. Baju dan dalam proses ini nanti ada gelas gitu. Jadi kayak souvenir gitu ya. Souvenir ya. Karena artis itu harus punya merchandise. Seorang tokoh, seorang public figure, seorang selebriti itu harus punya merchandise gitu. Kalau di Amerika dan Eropa itu sudah melekat antara artis dengan merchandise itu. Bahkan seperti Elvis Presley, kemudian Nat King Cole gitu ya, legend-legendnya Hollywood. Sampai sekarang keluarganya itu masih hidup dari merchandise. Omsetnya itu sampai miliaran. Masya Allah. Di kondisi tokohnya sudah tidak ada gitu. Jadi dan Indonesia itu sudah mengatur undang-undang untuk merchandise ini, gitu. Undang-undang hak cipta di beberapa pasalnya itu ada mengenai potret dan gambar. Bahkan contoh nama Roma Irama. Kalau orang misalnya Usfat bikin stiker Roma Irama, King of Dangdut misalnya gitu ya, dijual nih stikernya. Ustadz harus kasih royalti ke Roma Irama. Ada hak cipta. Ada hak ciptanya. Itu hak intelektual ya. Betul, kekayaan intelektual itu diatur oleh undang-undang. Makanya kami dari pihak Soneta dan Roma Irama kita bangun ini. Dan hasilnya ini juga kita salurkan juga sedikit untuk ke operasional yayasan. Jadinya mau ada hak cipta intelektual ya. Ketika Anda bikin stiker itu udah. Betul. Bahkan logonya Soneta aja gitu. Kena tuh ya. Iya, misalnya ada yang mau jualan peci pakai logonya Soneta. Dengan fontnya Soneta gitu. Pokoknya segala sesuatu atribut tentang satu sosok yang besar gitu. Itu undang-undang sudah mengatur bahwa tokoh tersebut berhak mendapat royalti kalau produk itu dikomersilkan. Tapi kalau cuma bikin 1-2 untuk koleksi aja gitu nggak masalah. Tapi yang kalau sudah diperjualbelikan,
dibuat dengan kuantiti banyak gitu, itu wajib mengeluarkan royalti. Seperti tadi kan ada pemotretan. Nah itu jadi ada satu produk pakaian yang mereka mau jual kaos dengan gambarnya papa. Nah mereka kasih royalti. Satu kaos royaltinya berapa, nah itu sesuai kesepakatan. Nah mereka mau bikinnya berapa pieces gitu, ya tinggal dikali aja. Mereka kasih royaltinya ke papa seperti itu. Jadi banyak dari seorang public figure itu banyak yang bisa dieksplor, yang bisa digali manfaat hak ekonominya. Gitu. Kan kalau kita di Forsa ada kan mereka gambar bang Kiai Roma Irama, itu kena nggak kalau Forsa? Kalau diperjualbelikan kena ya, bayar royalti. Kalau ada gambarnya, tadi pas dilihat Bang Haji Kuswanto, kena akhirnya salah nih, nggak kena cipta. Bang Haji Kuswanto nggak kena royalti, ya kan? Ya Allah, ini penting sekali. Sebetulnya sebetulnya sederhana sih ya Ustadz, ketika memang seorang figur dimanfaatkan gambarnya atau tulisan namanya gitu untuk satu komersial, ya itu mereka berhak. Contoh misalnya saya mau bikin kitab nih, saya mau bikin kitab Majmu' Syarif, itu kan umum banget. Tapi di cover itu ada gambarnya Usfat misalnya. Lagi nego misalkan. Artinya ya saya letakkan gitu supaya bisa menarik jamaah untuk tertarik membeli gitu ya. Usfat, saya harus kasih royalti ke Usfat. Baik cetak buku, cetak kaos, cetak apa aja gitu. Berarti dapat royalti ya? Iya. Tuh, enak nggak? Kurang apa? Tapi inilah pentingnya hak cipta, karena bagaimanapun memang betul saya melihat, mempelajari di Amerika itu seperti Elvis Presley itu banyak yang fanatik fans dengan beliau, apalagi kan papa ya. Kak Debbie terakhir, Kak Debbie ini kan salah satu ketua yayasannya. Ini kita kembali bisa diputar nggak nih? Perkembangan kita akan lihat bagaimana nanti pemirsa. Ini perencanaan desain masjidnya. Jadi kalau orang nanti masuk ke kawasan ini, dari gerbang itu udah kelihatan, oh ini Rhoma Irama. Bahkan kalau naik pesawat kita lihat dari atas itu areanya itu bentuknya gitar, Ustaz. Wih, kalau kita dari atas naik pesawat itu drone gitu ya. Pakai drone atau kita lagi naik pesawat, kita bisa lihat ke bawah itu ada gambar gitar. Nah, gambar gitar itu adalah kawasan ini gitu. Itu didesain seperti itu ya. Iya. Memang kita kan mau angkat ikoniknya Rhoma Irama gitu, bahwa orang beribadah di sini juga mendapatkan esensi kenyamanan ya. Esensinya dari Rhoma Irama. Ada taman-tamannya itu nanti kita bikin di sini, taman begadang, taman terkesima, taman darah muda, taman gitu. Taman-tamannya ada namanya. Berarti juga gini kita lihat di Bandung itu ada Masjid Al Jabar. Saya pernah menuju ke sana. Itu ada danau, sehingga masyarakat sana meskipun sudah hampir setahun, tapi masyarakat dari Jawa Timur, dari manapun, dari Surabaya, dari Solo. Saya tanya tuh kemarin waktu saya ke sana, itu jumlah pengunjung itu dibikin nyaman. Nah, saya tanya kenapa yang menyebabkan Anda datang kemari? Karena dari media, dilihat di YouTube, wah indah, dari ini bercahaya, dan juga di saat nggak begitu jauh akses dari ketika dia sudah menikmati suasana masjid tersebut, nyebrangnya itu ada kuliner. Tukang bakso, tukang soto, tukang gendang, pokoknya banyak sekeliling itu. Nah ini konsepnya gimana nih, Kak Debbie? Boleh ceritain dong. Jadi ini mobil angkot tadi itu. Mobil angkot masuk ya. Ini ada kawasannya, Pak Ustadz. Memang di kawasan ini masih banyak empang-empang. Rawa ya? Iya, rawa, empang, sawah gitu kawasannya.
Nah ini area dalam nih. Jadi ada itu tadi. Berapa hektar Kak? Rencananya 4,5 hektar, tapi yang mau kita garap dulu di 2 hektar. Nah, ini kawasan bisnis centernya. Jadi mau buka toko, mau buka apotik, mau buka apa di sini. Udah siapin ya, ini function hall. Jadi orang mau bikin kawinan atau apa. Ini kawasan ini santri sekolah. Udah siap semua ya, fasilitas ya. Jadi ini untuk apa? Ini Bangeran nih tadi. Nah, ini ada area berkuda. Tapi kalau ini untuk keluarga sih. Karena kita keluarga nih olahraganya berkuda. Papa, saya, Vicky, Mas Romi itu olahraganya berkuda. Cuma yang menekuni sampai sekarang bahkan menjadi profesi atlet kuda itu adik saya Romi. Ada nggak Bang prosesnya saat awal akan dibangunnya gitu? Apa namanya? Proses itu penutupan rawa tuh bagaimana? Cut and fill itu loh Mas. Tahu nih. Apa cut and fill itu apa ya bahasa Indonesianya? Pengurukan ya? Pengurukan ya. Tapi di sana itu kan kawasannya masih di sana belum ada Indomaret, belum ada Alfa. Tapi jadi kita akan ada minimarket yang kita punya. Tapi untuk di masyarakat itu, saya ingin yang tetap ada itu adalah warung-warung warung-warung rakyat. Bukan Alfa, bukan Indomaret gitu. Jadi kehadiran perguruan di sana itu bisa meningkatkan ekonomi, tetapi tidak menggeser ekonomi kecilnya di sana. Gitu. Jadi kalau orang mau belanja rokok, belanja apa yang di warung-warung itu, tetap warung gitu, bukan Indomart gitu. Unik banget. Nah ini nih. Bisa cerita dengan ini awal ya. Ya ini lagi proses. Ini yang datang barangnya tiang bukan belum ditanam ini Mas. Masih baru datang tahap meratakan ya. Tahap meratakan sepertinya sih. Ini yang ngambil gambar lari-lari kayaknya ya. Enggak, memang ini jalanannya konturnya kan batu-batu terus nggak rata ini. Awalnya ini rawa ya? Rawa dan empang. Waduh, berapa meter itu kan? Nah itu Mas Rano tuh kerjaannya. Urupnya pakai karung. Kalau di depannya bekas liong, bekas pabrik batu bata. Oh gitu. Iya. Oh ini dari awal ya? Ini September nih, tanggal 23 September 2002. Ininya apa? Yang tiangnya baru datang itu kan dia ditanam ke bawah tuh. Hanya tersisa 20-30 cm di atas tanah itu. Ini buat nguatin nanti cakar ayamnya untuk dibangun fondasi. Fondasinya kuat ya. Jadi nanti kan itu insya Allah rencananya tingkat. Jadi untuk jamaah di atas sampai puluhan orang gitu itu kuat nahan. Bukan puluhan kali ribuan kayaknya. Karena kalau puluhan 1.200 nggak ribuan lah Ustaz. Nah itu kan 1.000 menampung 1.200. Banyak banget itu lebih kuat. Alhamdulillah sih kalau yang nyumbang semen udah banyak, kita udah punya ribuan semen Ustaz. Alhamdulillah. Cuma yang nyumbang besinya nih belum sampai-sampai. Nah, jadi barangkali pemirsa ada yang mau nyumbang besi, bisa hubungi saya melalui Roma Irama Center. Kalau semennya udah banyak, kemudian besi yang belum. Besi nyumbang. Enggak, ahlan wasahlan kalau mau nyumbang besi. Wahai para penyumbang gitu. Jadi memang kalau kita berharap kita membangun dengan konsep desain itu dengan harapan agar masyarakat itu betah beribadah. Nyaman. Mau zikir sampai 100.000 tuh rasanya kaki nggak sakit. Betul.
badan nggak capek, nggak panas gitu, nggak gerah gitu. Ya, karena kan berapa banyak orang yang ketika mereka berzikir, tasbih, bertahmid, yang nyaman itu AC-nya. Betul. Pas anginnya udah mau jatuh. Ruangan besar, kita pasang AC, tapi kalau ada orang banyak di dalamnya kan kalau AC-nya kurang memang jadinya panas juga. Masjidnya insya Allah namanya Masjid Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Kenapa dinamakan Masjid Ar-Rahmah tadi? Ya karena rahmat insya Allah menjadi rahmat bagi masyarakat sekitar karena mau ibadah ada tempatnya dekat gitu. Karena nggak sesuatu yang memang yang bisa dilelang. Banyak sih, tapi apa namanya? Ini Indosiar nih mudah-mudahan ini. Kalau barang-barangnya Papa itu kan kita adik-beradik ini para ahli warisnya beliau itu bersepakat untuk nanti kita bikin museumnya Papa. Karena dengan adanya museum itu untuk menjaga kelestarian musik dangdut. Beliaunya kan udah ini semoga beliau panjang umur ya. Beliau sebagai penemu dangdut, pencetus dangdut, pembuat genre musik dangdut. Nah, kalau sudah nggak ada pembuatnya kan harus gimana supaya tetap bertahan? Eksis ya. Iya. Dan untuk terus merimain masyarakat bahwa ada dangdut, ada Rhoma Irama, karena Rhoma Irama dangdut itu ada. Makanya kita mau bikin museum. Jadi isi museum itu museum profesinya beliau gitu sebagai musisi founding fathernya dangdut, sebagai raja dangdut gitu. Sehingga museum itu kita harapkan menjadi motivasi bagi para penggiat musik dangdut untuk terus membawakan karya-karya dangdut Rhoma Irama ataupun dangdut ciptaannya masing-masing. Ya, karena kan dulu kita mengenal musik itu kalau nggak ada Papa mungkin dangdut itu kampungan, Pondok Lahir Batin. Karena di gendangan dari ini kan dibawa ada kayak rock, itu kan menjadi nilai. Sebelum Papa di dangdut nggak ada namanya dangdut Ustaz. Iya. Orkes Melayu. Orkes Melayu. Dangdut itu setelah ada unsur musik alat instrumen elektrik ya seperti trompet gitu. Kalau dulu kan orkes Melayu itu akustik aja ya. Suling. Ya. Nah setelah Papa masukkan unsur-unsur instrumen tersebut itu menjadi dangdut gitu. Sudah bukan lagi orkes Melayu. Itu yang mahal. Iya. Jadi founding father-nya penemu dangdut itu adalah ya Rhoma Irama. Nah kita berharap kan nanti museum itu bisa menjadi motivasi untuk eksistensinya dangdut untuk terus gitu berjalan. Artinya ada penyemangat lah, oh ya dulu ada Rhoma Irama yang pun. Dan memang dunia mengakui Kak Devi, artinya bahkan dari Amerika bahkan mancanegara, ya dulu kan mereka kenalnya kan musik dangdut hanya begitu, tapi bagaimana prosesnya pada ketika itu. Iya. Beliau yang memang. Kalau sekarang ini musisi sekarang enak Ustadz, bikin lagu hanya dari HP aja bisa, salah pencet bisa delete. Kalau orang zaman dulu masih manual, masih analog, rekaman aja salah satu kata ngulangnya dari awal lagi. Gitu. Bagaimana letihnya seorang seniman zaman dulu, bagaimana repotnya dulu tuh orang mau ngetop nggak bisa instan. Kalau sekarang bikin lagu upload di YouTube. Kalau penontonnya udah 1 juta viewers ke atas aja, udah diangkat sama TV. Gitu. Kalau dulu tuh susah banget ya. Betul. Cerita dari prosesnya seorang legend itu luar biasa. Apalagi kan dulu nggak dimasukin tuh ya dengan gitar, piano, kan nggak ada dangdut itu dulu. Karena beliau lah sebagai salah satu pelopornya. Makanya mahal ya. Anak-anak sekarang itu harusnya bersyukur dengan zaman yang sudah maju dan canggih, dengan perangkat yang lebih mudah mereka dapatkan untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, bagaimana mereka bisa mensyukuri itu gitu. Ya, tentunya kalau mereka membuat karya udah gampang, setelah jadi karya
ya tetap di maintenance dia sebagai musisi, harus melatih terus kan dirinya, dan harus menjauhi, kalau dunia entertain itu kan nggak jauh dari miras nih sekarang kan, kalau Miras hentikan. Oh. gitu. Nah itu kan Benar. salah satu bentuk syukur itu juga harus bisa menjauhi miras kan anak-anak sekarang ini gitu. Ya, saya teringat apa yang disampaikan oleh beliau, lagunya dia kan, kalau saya kan kalau di perjalanan itu, sepanjang perjalanan saya mau khotib Jumat, mau ceramah, atau mau apapun, pasti nggak jauh dari apa namanya lagu beliau. Nah, istri saya ini kan datang, itu setiap harinya lagu Rhoma Irama. Benar. Setiap bukan setiap menit. Ya, alhamdulillah. Itu kenapa? Dan kata beliau mengatakan adalah jangan hanya sebagai pendengar. Coba dah kalau kita mendengarkan lagu beliau sama juga mengaji. Iya. Iya, karena saksinya. Liriknya itu kan beliau ambil dari Quran hadis. Iya. Kita kalau dengar lagu dakwahnya Soneta, rujukan dalilnya ada gitu. Rujukan ayatnya ada gitu. Nah, tapi beliau menyampaikannya melalui syair. Karena kan ada orang yang bisa dinasehatin hanya dengan lisan. Misalnya, jangan judi loh, kalau miskin loh, gitu kan. Ada yang bisa dengerin dengan omongan saja. Tapi ada juga kan yang tidak. Ada juga orang yang senangnya tuh denger musik dangdut, gitu kan. Ketika dia senang musik, gemar musik, kalau dia dengarnya syair yang positif, kan bisa buat berpikir, gitu kan. Apalagi dia senang lagu itu, tanpa dia sadari, dia nyanyikan bersenandung, gitu ya. Lama-lama syair itu kan akan mempengaruhi ke alam bawah sadarnya. Di situ kita harapkan bahwa bisa menjadi memberikan dampak yang positif. Betul, saya pernah dampak positif ini ketika saya mengajak satu orang parkir. 3 orang. Setiap hari kan dia nyetelnya lagunya ada yang pop and rock. Saya nyanyi sepanjangnya itu, kalau ada nanti yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang padanya. Orang parkir dia pegang. Kalau ada nanti yang masuk neraka, masuk ke surga, itu nangis semua. Itu Masya Allah, langsung hari ini kita baca Fatihah buat Kiai. 3 tukang parkir ini ketika saya ajak nangis. Biasanya dia mungkin terbakar, ketika mendengar lagu itu diam, nyanyi dulu dia. Pas selesai menghayati, masuk, nangis. Kita bisa panggil nanti orang sebagai di sini. Musik itu luar biasa loh Ustaz, dampaknya kepada orang. Makanya kenapa anak-anak playgroup, PAUD itu ya, masuk itu yang diajarinnya nyanyi, gitu. Belajar doanya juga dengan syair-syair kan, dengan lantunan. Kalau mau makan, betul, baca Bismillah. Kalau mau minum, baca Bismillah. Dan ya. Itu, bahkan lagu di pesantren, lagu-lagu beliau ini menjadi mas pesantren. Ya, artinya musik itu berdampak yang sangat luar biasa kepada setiap insan, gitu. Coba Ustadz dengerin lagu sedih, pasti kan ke bawah sedih. Ustadz dengerin lagu gembira, pasti ke bawah gembira. Nah, kalau ada syair, kalau sekarang kan banyak anak-anak yang menyanyikan lagu-lagu galau nih, yang lagi apa tuh namanya? Bagaimana dengan aku yang tulus, ya gitu-gitulah ya. Kan karena apa? Mereka baru ditinggal pacarnya, nyanyi lagu itu, jadi sedih, bukan merasuk ke jiwanya gitu kan. Sekarang misalnya ada orang yang tidak pernah patuh sama ibunya, tapi dia senang dengar lagu dangdut, dia senang lagu Rhoma Irama. Begitu dengar lagu Keramat, hai manusia, hormati ibumu, pasti kan mikir gitu ya. Dulu saya pasti pernah kena, ketika saya dengan Olga Saputra, mungkin nggak sedekat, tapi saya dakwah itu didengarin beliau, nangis. Makanya nggak sayang sama orang tua ngasih uang, gara-gara tadi terinspirasi
mendengarkan lagu keramat. Masya Allah. Kalau ada satu orang Ustadz, beliau ini mantan homoseksual. Andaikan beliau berkenan saja untuk menyampaikan apa yang beliau alami, mungkin bisa menjadi satu pembelajaran bagi masyarakat. Tapi kan ya mungkin ada beban moral, aib itu ya, gitu, masa lalunya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah transformasinya beliau tersebut dari seorang homoseksual sampai kemudian akhirnya dia menikah dan punya anak, bertobat gitu ya, bertobat kembali ke jalan yang benar. Itu alhamdulillah musababnya itu tadinya dia nggak suka lagu dangdut nih. Awalnya suatu hari pulang ke kampung halaman, waktunya libur kerja, beliau turun dari angkot menuju ke rumahnya itu di pinggir-pinggir gang rumahnya itu ada warung-warung gitu. Salah satu warung itu pasang lagunya Soneta. Nah, dari dia turun, dia dengar sebuah lagu Soneta. Pada saat itu dia tidak tahu nih judulnya apa, karena memang beliau ini bukan penggemar Soneta dan bukan penggemar lagu dangdut gitu. Dia turun dari angkot, beliau dengar, tapi dia tahu ini suaranya Rhoma Irama, ini lagunya Soneta. Siapa gitu. yang kenal ya? Betul. Nah, dia dengar dalam jalannya itu, dia dengar syairnya, itu bikin dia merinding. Bikin dia merinding sampai akhirnya dia nggak kuat, dia lari sampai rumah itu, dia lihat ibunya lagi duduk, dia langsung nangis di pangkuan ibundanya. Kemudian langsung di situ dia bilang, "Bu, saya tobat, saya mau nikah. Ibu mau cariin calonnya atau saya cari sendiri?" Ibu itu nggak pakai ketok salam pintu, nggak langsung masuk rumah ngambruk aja, maksudnya dia mau nangis karena ketakutan. Tapi yang dia dapatin ketika pintu rumahnya terbuka adalah ibunya lagi duduk. Dia langsung sujud, ibu. Insya Allah orangnya masih hidup. Sampai beliau ini mendatangi saya pada saat itu masih studio TPI, Soneta acara di situ. Dia cari saya, Mbak Debbie, nama saya ini. Saya punya pengalaman dari lagu Soneta yang merubah hidup saya, membuat saya transformasi. Saya ingin sekali ketemu Bapak, ingin berterima kasih. Saya temuin sama Papa. Dari wasilah itu dapat hidayah. Dapat hidayah. Mahal hidayah. Ketemu terus sama Papa. Ketemu, saya temukan, dia cerita, dia cium tangan, dia. Dan semenjak dia taubat itu, dia cari lagu-lagu Soneta yang dakwah. Dia mau tahu lagi ada apa, lagu apa lagi, ada lagu apa. Sampai akhirnya dia senang sama lagunya Soneta. Gitu. Kita tampilkan nanti ya. Semoga beliau berkenan. Ada juga TPI kan udah lama tuh ya. Sekarang usianya berapa tahun itu Pak boleh tahu? Dia di bawah saya, insya Allah di bawah saya 2 tahun. 2 tahun. Benar sehat. Alhamdulillah sekarang udah nikah, udah punya anak juga. Gitu. Dan karir di pekerjaannya terakhir saya lihat meningkat gitu ya. Tapi saya teringat, saya dulu kan senang sekali tadi beliau semula dari ibu saya, bapak saya almarhum itu. Setiap pagi itu kalau nggak Mansur S beliau setiap pagi itu. Tapi saya cari makan aja dan cari makan kan saya nyalagu beliau. Dulu lagu beliau ini bisa menghidupi saya. Kemudian sampai besar saya bertanya, Allah apakin wasilah, dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihi wasilah. Ya, orang-orang yang beriman carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lagu itulah yang memang mendekatkan diri kepada Allah. Lagu Kiai ini, lagu Papa ini luar biasa banyak berubah. Saya mengkaji ada sesuatu yang memang syairnya itu mahal. Akhirnya saya ingat bagi pendosa, kita dengerin meskipun pakai tasbih lagu beliau, makin nambah iman kita, bukan tambah merosot. Inilah wabtagu ilaihi wasilah. Mungkin lagunya beliau wasilah, kita makin meningkat iman kita kepada Allah. Itu
itu cerita sedih ketika saya memang cari makan. Saya udah bingung. Yang lagu dia saya hafal, yang masih mungkin di SIM. Saya cari, alhamdulillah. Bahkan ada yang minta, mungkin kan saya kori ya, awalnya kori. Mungkin juga yang pendengarnya ikut menikmati. Itu yang dulu saya juara 1. Simpan saja air matamu. Itu benar-benar juara 1 saya. Ya alhamdulillah jadi bisa memberikan manfaat kepada pokoknya, para penggemarnya ya. Kalau bicara nggak ada habis-habisnya, pengen keluar air mata kan kita, masya Allah. Nah, saya selalu mendoakan setiap sholat wajib dan selalu mendoakan kepada ayah. Siapa yang ngomong. Dan setiap lagu-lagu beliau ini Pak Debbie pasti ketika orang mendengar jadi doa buat papa. Senangnya, gembira, bahagia, berubah, pahalanya banyak. Makanya saya terus panggil. Amal jariah itu ya. Ada mungkin disampaikan Kak Debbie, yang mungkin kita udah banyak berbincang-bincang tentang masalah tadi tentang yayasan, tentang produk di Ria Ricci ini akan disosialisasikan, kemudian ada pupuk organik, travel Ria Ricci, juga tadi berbincang asik dengan bagaimana historinya Papa. Ya. Ada lagi mungkin mau disampaikan Kak Debbie di channelnya Roma Center. Ya para pemirsa, para watchernya channel Roma Irama Center Indonesia, bagi para saudara-saudaraku yang ingin berdonasi untuk pembangunan perguruan dan masjid Roma Irama, bisa disalurkan melalui rekening di bawah ini. Ini rekeningnya sini. Ya, Angga silahkan. Terima kasih, ahlan wa sahlan sebelumnya terima kasih banyak. Dan bagi siapa saja yang ingin membeli produk-produk dari Ria Ricci, itu sudah sama dengan saudaraku memberikan donasinya untuk pembangunan. Begitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Nanti kan kita akan terus podcast sama Kak Debbie. Oh gitu ya. Iya, nanti dengan tamu juga, tamu Caca Hadi, Kak siapa kita tampilkan nanti. Kak Debbie, terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya di podcast Kak Debbie sendiri tentunya ini yang punya beliau di channel Roma Center. Insya Allah memberikan manfaat buat para pemirsa. Mudah-mudahan bincang-bincang saya dengan Kak Debbie, beliau anak kandung mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Doa Ustadz sehat juga. Dilancarkan dan selalu tetap cantik dan manis. Amin, amin. Dan saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf batin jika ada salah kata ucapan, tindakan, perbuatan yang kurang berkenan, khususnya bagi seluruh pemirsa yang telah menonton ini. Mohon bukan itu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian bincang-bincang saya dengan Kak Debbie, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.